kejadian ini terjadi di tahun 2012. Ada anak cewek namanya Vania. Dan Vania ini tuh udah pisah orang tuanya, Nat. Papanya udah pergi sama istri barunya, dan dia tinggal sama mamah dan abangnya. Vania ini umur 13 tahun dan dia masih duduk di SMP kelas 3 waktu itu. Mama papanya ini bisa nggak baik-baik. Kondisinya tuh semua jelek banget lah. Sampai mamanya sekarang pun udah jadi tulang punggung keluarga gitu. Karena abangnya ini juga masih kuliah. Abang itu temperamental banget dan rasanya tuh tiap di rumah tuh dia nggak betah gitu. Jadi kayak pengen keluar mulu gitu. Sampai akhirnya mamanya ini mutusin buat pindah rumah ke yang lebih kecil karena sumber duitnya sekarang cuma dari mamanya kan. Papanya udah ninggalin Vania dan keluarganya kan. Singkat cerita, mereka udah pindah ke rumah yang lebih kecil, dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah barunya ini. Papanya itu kolektor seni gitu. Banyaknya sih lukisan, tapi dia juga suka sama patung-patungan kayak gitu. Lukisan sama patungnya tuh semua ditinggal gitu, Nat. Nggak ada satupun dibawa sama bapaknya. Nah, mamanya mikir, karena ini lukisan dan patungnya masih bagus juga, dia mikir kayak, ya berarti masih bisa dijual dong. Dibawalah patung dan semua lukisan ini ke rumah barunya mamahnya, yang ditinggalin sama Vania saat ini. Nah, terus abangnya juga suka pergi-pergi nggak jelas kan tadi gue bilang kan, karena dia ngerasa kayak nggak betah di rumah. Jadi akhirnya abangnya sering pergi, mamahnya juga karyawan swasta, jadi harus pergi mulu juga. Saya pada akhirnya Vania tuh suka sendirian di rumah. Udah semingguan di rumah baru, rumahnya tuh juga masih agak berantakan lah, tapi ruang tamunya tuh udah enak, udah bisa didudukin gitu. Dan bentuk rumahnya ini kayak ada rak besar yang misahin antara ruang tamu sama ruang TV, kebayang nggak? Oh, iya. Jadi sekatnya bukan tembok tapi lemari gitu ya? Bener. Nah, raknya ini diisi sama patung-patung kecil peninggalan papahnya, koleksi-koleksi papahnya semua. Dan di tengah rak itu ada satu koleksi kesayangan papahnya, yaitu bayi monyet yang dimasukin ke dalam toples dan isinya tuh air keras. Sorry Moy, ini bayi monyetnya bayi monyet asli atau bohongan? Bayi monyet asli. Oh. Jadi kayak kan kita biasa di rumah-rumah orang kan ada kayak burung asli dikerasin kan. Nah ini tapi bayi monyet. Oh, oke. Nah, kejadian pertama, mama dan abangnya Vania itu lagi pergi sekitar jam 8-an malam. Nah waktu itu Vania tuh lagi kayak ngedance cover sendiri di ruang TV, pakai speaker dan volume yang gede banget gitu. Dia ngelakuin itu karena dia ngerasa sepi gitu loh. Jadi dia mending ngedance cover sendiri gitu lah. Pokoknya dia berkegiatan lah sendirian di rumahnya. Nah udah selesai ngedance-nya, dia duduk tuh di sofa main HP. Tiba-tiba dari gudang yang lokasinya ada di belakang rumahnya si Vania ini, Vania dengar kayak ada orang lagi kayak beres-beres gitu. Vania lihat lah, langsung nengok ke belakang kan, ke arah gudang itu. Dan dia lihat ternyata ada tikus yang lewat dari gudang ke dapur. Vania ambil sapu, terus jalan tuh ke arah sumber suara buat ngusir si tikus ini. Tapi pas Vania udah lihat depan gudang, dia kaget banget karena tiba-tiba satu lukisan papa itu jatuh sendiri tiba-tiba dari tumpukan atas ke bawah, kenceng banget gitu. Ya Vania langsung ngedeketin dong buat ngeberesin lukisannya kan. Ini posisi dia udah di belakang rumahnya ya. Tiba-tiba dia dengar TV yang buat dia puter musik itu tiba-tiba nyala kenceng banget. Padahal dia inget banget pas dia udah mau ke ruang belakang, TV udah dimatiin. Di situ tuh dia langsung buru-buru naruh lukisannya, dia langsung lari, matiin TV, terus dia langsung masuk kamar tuh. Karena dia udah ngerasa ketakutan gitu, kayak kok tiba-tiba hidup sendiri TV gua gitu kan. Dia langsung nelfon mamanya tuh biar cepat balik. Dan nggak lama setelah itu akhirnya mamanya pulang lah. Nah hari-hari udah lewat, tapi rasanya tuh rumahnya tuh makin lama makin negatif gitu rasanya Nat. Ditambah mamanya tuh kelihatan banget stres untuk manage uang dan manage dua anaknya sendirian kan. Vania tuh suka ngeliat mamanya nangis sendiri. Ditambah lagi mamanya sama abang tuh suka berantem karena abang tuh suka marah-marah gak jelas gitu. Sampai suatu sore mamanya tuh izin sama Vania karena ada urusan, jadi di hari itu dia gak akan pulang. Nah mamanya ini nitipin lah ke abangnya. Tapi ya maksudnya apa yang bisa diharapin dari abangnya gitu loh. Karena Vania tahu bentar lagi juga abangnya cabut gitu. Dan ternyata bener aja, 1 jam setelah mamanya pergi, abangnya pun ikutan pergi. Akhirnya lagi-lagi Vania sendirian di rumah. Nah Vania tuh sengaja pas udah maghrib ini dia kayak hidupin TV gede banget volume biar gak kerasa sepi. Nah terus tiba-tiba dia sadar satu hal. Dia ngeliat ke arah rak yang tadi gue bilang, yang penyekat antara ruang tengah dan ruang tamu. Dia ngeliat kalau
toples yang isinya bayi monyet itu kebuka sendiri. Ya maksud gue, nggak mungkin lah logikanya kan, itu di dalamnya air keras, nggak disentuh sama sekali. Tiba-tiba kok bisa kebuka sendiri, gitu kan. Nah pas Vania berdiri, dia jalan tuh ke deket toplesnya buat nutup lagi gitu kan. Tiba-tiba Vania dengar dari belakang suara yang ada di gudang itu muncul lagi. Nah di sini nih Vania udah takut. Dia coba nelpon mamanya, tapi nggak diangkat. Tapi Vania ngeberanin diri lah buat ngeliat ke gudang itu tuh ada apa gitu di belakang kan. Dan kali ini suaranya ternyata bukan dari depan gudang, tapi dari dalam gudang. Dan pas dilihat sama Vania, pintu gudang tuh rada kebuka dikit gitu Nat. Nah Vania ini berniat buat nutup pintunya. Dan abis itu dia ngerasa, abis udah nutup pintu dia mau keluar lah, entah kemana biar dia tuh gak ngerasa sendirian gitu. Nah pas Vania mau tutup pintunya, dia pegang gagang pintunya kan. Tiba-tiba dari dalam gudang itu ada tangan yang warnanya pucet banget, berdarah-darah, lagi genggam tangannya Vania. Kenceng banget. Dan pas Vania nengok ke atas, Vania ngeliat ternyata yang genggam tangan dia itu adalah sosok cewek pakai daster. Terus tuh daster tuh bersimbah darah gitu. Dan di tangan cewek itu ada bayi monyet yang tali pusarnya tuh masih nyambung ke kemaluan sosok cewek itu. Ya ampun. Kok bisa gitu ya? Nah jadi bayi monyet yang ada di toples itu Nat hilang, pindah ke cewek ini. Vania tuh langsung teriak, dia langsung lari ke kamarnya, dia kunci pintu dan dia langsung masuk ke lemari. Dia tuh langsung nelpon mamanya, tapi nggak diangkat juga. Dan habis itu dia langsung nelpon papanya, dan diangkat lah sama papanya kan. Di telepon itu tuh Vania tuh bener-bener nggak dengerin apapun yang papanya ngomong, karena tuh Vania tuh cuma nangis aja sambil ngomong kayak, "Pa, tolongin ade, pa, ade takut gitu."